Partai Coklat itu polisi dan ASN. Polisi? Ya, jadi kita harus berterima kasih karena pemenang pemilu ini sebenarnya Jenderal Sigit dan Jenderal Tito nih, kalau menurut saya. Hah? Iya, ya itu fakta yang kita temukan di lapangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilisasi besar-besaran, instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Seperti kita lihat di Medan, penyebaran di Sumatera Utara, penyebaran beras dan uang yang begitu masif. Ada beras 5 kg dengan inisial BN, beras Nusantara. Ini kan jelas sangat terasosiasi dengan salah satu calon, Bobi Nasution, gitu ya. Dan itu masif sekali. Tertangkap di Deli Serdang misalnya, termasuk di di Kota Medan, ya. Itu yang kerja camat, lurah, dan kalau di sana istilahnya kepling. Kalau kita mungkin RT, ya. Jadi itu sebenarnya yang membuat darah tinggi kita naik. Darah tinggi naik. Darah tinggi naik. Karena apa? Mereka ini kan digaji negara untuk menjalankan undang-undang dan peraturan. Tetapi informasi yang kita terima dari seluruh penjuru negeri, terutama di sekitar 9 provinsi yang sangat penting, yaitu kalau saya tidak salah, indikasi yang kami terima itu ya anak buahnya Pak Sigit, ya Kapolri, lalu anak buahnya Pak Tito itu PJ-PJ dan dinas-dinas itu. Oke. Kalau back ke Jakarta. Kalau soal kalah menang itu soal biasa. Oke, kalau back kembali ke Jakarta. Kalau di Jakarta kita berterima kasih sama ini yang belum datang nih, Pak Ara. Disclaimer Maura Sihat, kita sedang menunggu ya, belum datang dari Ya, Gerindra. belum datang. Ya kita berterima kasih karena kesombongannya melempar isu sara dan sebagainya, akhirnya justru berbalik tuh, bisa bertahan. Yang tadinya memang sudah unggul sekitar 4% ya, antara 2 sampai 4%. Kemudian hasilnya yang ada sekarang di kamar hitung kita itu antara 52 sampai 53%. 52-53. Ya, dan kami melihat nih ada upaya membangun narasi bahwa ini akan 2 putaran gitu. Baik. Kang Aceh Hasan Jazili, gimana kalau dari prediksi Golkar soal Jakarta ya? Kita ngomong Jakarta, RK sesuai dengan prediksi dari Golkar? Iya, pertama tentu kita perlu menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih calon kepala daerahnya yang akan memimpin mereka 5 tahun ke depan. Dan saya kira ini sebuah tradisi demokrasi yang baik ya. Walaupun mungkin kita punya catatan atas berbagai mekanisme pemilihan kepala daerah ini. Yang kedua, bagi kami tentu apapun hasil dari pemilu ini tentu harus kita hormati karena kita semua telah melalui proses itu cukup panjang. Dan khusus terkait dengan Jakarta, saya kira dari berbagai lembaga survei telah menunjukkan bahwa masih dalam batas margin error apakah akan putaran pertama atau putaran yang kedua gitu ya. Dan tentu kita harus hormati itu juga, karena saya kira semua lembaga survei juga sudah melakukan disclaimer atas kasus Jakarta. Jadi ya kita harus menunggu hasil real count-nya. Hasil real count terakhir. Dan itu harus kita hormati terhadap hasil real count tersebut. Kita tentu sebagai pendukung Ridwan Kamil dan pasangan Susono berharap bahwa akan terjadi 2 putaran gitu. Saya kira subjektif politik kami begitu. Namun sekali lagi kita sangat harus menghormati apapun pilihan dari masyarakat tersebut. Oke, baik Bang Aceh. Kita coba ke Kika Madona di Surabaya. Kika, bisa diupdate perkembangan dari Jawa Timur, Surabaya? Kika, silakan. Kika, silakan. Juga saudara, pesta demokrasi sudah berlangsung sejak pagi tadi dan kita juga masih menikmati dan juga menunggu bagaimana real count atau rekapitulasi surat suara yang juga kemudian didulang dari Pilgub Jawa Timur yang untuk pemungutan surat suaranya ini juga sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Masing-masing calon gubernur, calon wakil gubernur Jawa Timur juga sudah menggunakan hak pilihnya. Dan hari ini kita juga malam hari ini kita juga sudah bisa mendengarkan bagaimana hasil perhitungan cepat dari sejumlah lembaga survei termasuk juga dari Litbang Kompas yang kalau informasi yang kami dapatkan terbaru sudah masuk datanya 98%. Hasilnya sebagian besar dari lembaga survei yang ada di Jawa Timur menyebutkan bahwa untuk pasangan nomor urut 02 unggul berdasarkan hasil survei di atas angka 50%. Dan bagaimana terkait dengan hal ini kita akan berbincang langsung dengan calon wakil gubernur nomor urut 02 Bapak Emil. Selamat malam Pak. Katanya tadi pagi sampai
tidur jam 3 pagi karena begadang nih Pak. Dengan hasil yang sekarang di atas 50%, gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, sekali lagi pesan dari Bu Hovifah, kita menghormati proses perhitungan resmi, namun tentunya setiap fase dan progres kita syukuri. Jadi quick count ini memberikan kita sebuah motivasi, semangat, tapi juga kita tidak boleh euforia ya. Kita harus menghormati proses perhitungan rekapitulasi suara. Namun kita juga ada data center sendiri yang diisi datanya dari saksi-saksi resmi yang sesuai dengan aturan KPU, menggunakan basis form rekapitulasi TPS, dan alhamdulillah sejauh ini sudah lebih dari 75% data yang masuk. Angkanya tidak terlalu berbeda, selaras lah lebih tepatnya. Ini angkanya selaras dengan angka quick count. Berapa nih Mas, berapa persen kalau untuk dari data internal? Tadi sih sekitar 58-59 ya. Mas, tadi disampaikan bahwa tidak euforia terlebih dahulu, menunggu dengan hasil rekapitulasi resmi dari KPU Jawa Timur. Apa mungkin yang akan dilakukan terhadap para relawan, juga kemudian para pendukung untuk mengawal dari hasil pemilihan Gubernur Jawa Timur ini? Ya, tentunya kita harus mengawal rekapitulasi di tingkat desa, kecamatan, kemudian juga kabupaten, hingga akhirnya di KPU Provinsi. Mas, ini kalau dari angka 58, kalau dari rekapitulasi surat suara, rekapitulasi quick count dari Litbang Kompas, angka itu sudah cukup atau sebetulnya punya target tersendiri dari pasangan Khofifah Emil? Kita mensyukuri semua hasil yang diperoleh, tapi adalah sesuatu yang wajar bahwa kami berharap bisa mendapat restu seluas-luasnya dari masyarakat Jawa Timur. Jadi semakin banyak semakin baik. Namun demikian kami tetap mensyukuri angka yang diperoleh ini adalah angka yang memiliki selisih yang sangat signifikan. Secara statistik tentu sudah jauh di luar dari margin error, sehingga ya kita tetap bersyukur atas apa yang diraih dan berterima kasih kepada semua yang telah bekerja keras sebagai tim relawan elemen-elemen pemenangan, dan juga tentunya kepada masyarakat yang memberikan restunya kepada Khofifah Emil. Baik, terima kasih. Berarti sekarang sudah bisa tidur cukup dong? Setelah begadang ya? Ya, masih ada beberapa konsolidasi dan koordinasi, tapi ya mungkin bisa ditambah sedikit jamnya dibanding kemarin ya. Masa deg-degan udah agak lewat ya Mas ya. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Kita tadi sudah berbincang langsung dengan calon wakil gubernur nomor urut 02 Emil Elistianto Dardak yang menyatakan bahwa dari hasil rekapitulasi surat suara dari hitung cepat ini menyatakan bahwa pasangan Khofifah Emil saat ini unggul dibandingkan dengan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang lainnya. Dimana kalau kita melihat bagaimana kontestasi pilkada di Jawa Timur ini cukup menarik karena ketiga pasangan calon gubernur dan juga calon gubernur Jawa Timur ini adalah perempuan, baik itu Lulu Nur Hamidah, lalu juga Khofifah Indar Parawansa.